bagaimana tidak mulia Pak? Dulu khitan itu dilakukan oleh seorang nabi yang mana nabi itu disebut gelarnya oleh Allah sebagai Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Khalilullah itu artinya adalah kekasih Allah. Kalau kita melihat referensi banyak kitab, para ulama itu mencetuskan bahwa para nabi dan rasul itu Pak jumlahnya ada 124.000. Dari 124.000 orang nabi dan rasul itu diperkecil lagi Pak. Jadi 313 yang menjadi rasul. Karena nabi dan rasul itu beda. Kalau nabi adalah orang yang dikasih wahyu oleh Allah, tapi hal itu tidak disuruh untuk menyampaikan ke umat. Tapi kalau rasul sebaliknya, dikasih wahyu oleh Allah, tapi disuruh menyampaikan kepada umatnya. Lah yang jadi rasul dari 124.000 itu jumlahnya cuma 313. Dari 313 orang yang jadi rasul itu, yang wajib diimani oleh kita itu cuma 25 yang tercetus di dalam Al-Quran. Dari 25 orang ini diperkecil lagi Pak, jadi 5 orang yang berstatus ulul azmi. Apa ulul azmi itu? Nabi atau rasul yang mana beliau-beliau itu punya ketangguhan yang sangat luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Ujiannya berat, tantangannya berat. Nah dari yang 5 ini Pak diperkecil lagi menjadi 2 orang yang mana statusnya dalam Al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah itu? Teladan atau panutan yang baik. Siapa 2 orang nabi itu? Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Pak kalau kita sholat di tahiyat akhir itu ada 2 orang nama nabi yang sering kita sebut 5 kali. Siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. 2 orang ini Pak istimewa. Nah, yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Kenapa kok sampai diistimewakan, sampai menjadi uswatun hasanah? Hanya saja begini Pak, Nabi Ibrahim itu menjadi uswatun hasanah hanya dalam beberapa hal, hanya dalam sebagian hal. Tapi dalam sebagian hal yang lain kita tidak boleh meniru. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW menjadi uswatun hasanah dalam semua hal beliau, tidak ada pilih-pilih. Contoh Nabi Ibrahim yang tidak bisa dijadikan uswatun hasanah oleh kita adalah yang pertama adalah ketika beliau menghancurkan berhala orang-orang kafir, orang-orang musyrik waktu itu, maka kita tidak boleh meniru di sini. Oh, dulu Nabi Ibrahim ngancurin patung pakai kapak, sekarang saya hancurin juga, tidak boleh. 2, dulu Nabi Ibrahim diperintah untuk motong anaknya yang namanya Ismail alaihis salam. Maka kita tidak boleh ikut Pak. Oh, dulu Nabi Ibrahim mimpi disuruh motong anaknya, sekarang saya mau motong juga, tidak boleh Pak. Contoh lagi apa? Nabi Ibrahim dulu dibakar hidup-hidup Pak. Lalu sekarang dalil ada orang yang terdebus misalnya kebal, oh saya kebal api, saya nanti mau bakar diri, niru Nabi Ibrahim, tidak boleh. Jadi dalam beberapa hal kita tidak boleh meniru apa-apa yang sudah terjadi beda dari Nabi Ibrahim. Tapi dalam beberapa hal lagi kita wajib meniru Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Contohnya apa? Khitan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Jadi khitan itu Pak sebenarnya adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan dulu ekstrim Pak. Nabi Ibrahim itu dulu khitannya umur 80 tahun. Gak main-main Pak khitannya, pakai kapak. Jadi kalau kita sekarang umur 80 tahun sunat, gimana katosnya gitu ya? Karena orang Madura geli gitu Pak ya. Karena saya dari Madura Pak ya. Geli, sudah tidak bisa lagi untuk dipotong gitu ya. Tapi sekarang zaman sudah canggih. Sekarang sunat sudah tidak pakai pisau gunting kayak zaman saya dulu. Tapi sekarang sudah ada laser gitu ya. Sekali potong sudah. Kalau sampai lihat YouTube, maka di sana akan sampai temui caranya itu sangat canggih Pak sekarang. Beda dengan cara zaman dulu. Nah, dari sejarah itu Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan khitan, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad
diwajibkan untuk melanjutkan dan melestarikan syariat itu. Kenapa? Karena dalam syariat khitan terdapat beberapa hal yang positif, Pak, yang mana orang-orang itu, bahkan orang-orang barat mengakui bahwa khitan itu adalah syariat yang mulia. Bahkan kalau bisa bukan hanya orang Islam saja yang mengamalkan, silahkan agama-agama lain mengamalkan. Kenapa? Karena khitan itu mengandung sisi higienis kesehatan. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang berkhitan, yang sunat, yang itunya dipotong, itu biasanya lebih sehat, dan kalau gitu-gituan sama istrinya itu lebih semangat. Karena kalau andaikan kayak pisang itu bisa nikmat kalau dimakan, kalau dikupas dulu kulitnya. Kalau pisang langsung diemut, Pak, gak dikupas dulu kulitnya, enak apa enggak, Pak? Nah, enak, tapi harus dikupas dulu. Ini Hindu kan ya. Ini ada informasi lagi. Hindu 5 orang. Alhamdulillah ini, Pak. Informasi yang bagus ini, Pak ya. Jadi mari kita galakkan syariat khitan ini, Pak. Bahkan di daerah mana itu ada khitan massal gitu ya. Khitan massal dalam beberapa waktu langsung dikhitan orang sekaligus. Ini suatu yang sangat mulia. Apa sih hukumnya kalau kita boleh tahu? Hukumnya bagi orang laki-laki khitan itu wajib. Tapi kalau bagi perempuan, ulama masih beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Cuman bedanya dalam sisi walimahnya, Pak. Kalau bagi laki-laki, sunnahnya walimah ditampakkan kayak ini. Tapi kalau bagi perempuan, walimahnya disamarkan, tidak boleh ditampakkan. Ini kesunahan dalam sisi walimah bagi seorang laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini adalah hukum yang sangat mulia, Pak. Bahkan khitan itu sendiri dulu, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahimu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Kalimat itu para imam mufassir beda pendapat, tapi yang ada juga mufassir yang berpendapat maksudnya kalimat di sini adalah khitan, Pak. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan untuk melakukan khitan, maka beliau pun melakukannya dengan sangat sempurna. Maka kita sekarang niru, Pak ya. Rasulullah dulu juga dikhitan, Pak. Makanya sekarang sangat keliru kalau ngomong Rasulullah itu dulu yatim, sejak lahir sudah tidak ada bapak, tidak ada ibu, berarti dulu Rasulullah tidak dikhitan. Ini keliru, Pak. Sampai kalau lihat di luar sana, orang-orang yang alirannya beda dengan kita, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ngeri, Pak. Bahkan sampai memvonis ibunda dan ayahanda Rasulullah itu orang kafir, Pak, tidak masuk Islam. Bahkan kata mereka, ibunda sama ayahanda Rasulullah itu ada di neraka selama-lamanya. Ini keliru, Pak. Kenapa dalil mereka? Karena dalil mereka adalah dulu Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul, ibunya sudah mati, ayahnya sudah mati. Loh, ini berarti menunjukkan keduanya belum masuk Islam. Ini sangat keliru. Makanya dari momen pengajian kita ini, mari kita bersama-sama kita mengingat sejarah zaman dulu, bahwa para nabi-nabi kita dulu ini termasuk orang yang mulia, yang mana menjalankan syariat khitan ini dengan sangat hati-hati dan sangat peduli kepada syariat Allah, sehingga beliau-beliau itu pun diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berada di derajat paling tinggi, yaitu di a'la faradisil jinan, di surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti dikumpulkan oleh para beliau-beliau ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih sebenarnya tujuannya khitan itu, Pak? Paling tidak, yang paling minimal itu sebenarnya untuk sebagai pengharapan bahwa anak kita ini semoga suatu saat menjadi anak yang soleh. Karena dengan berkhitan, Pak, setidaknya kita sudah ngajari anak kita ini dua hal. Satu yang berhubungan dengan akhirat, dua yang berhubungan dengan dunia. Apa yang berhubungan dengan akhirat? Kita mengajarkan kepada anak kita, nak, kamu ini dikhitan sekarang, nak, agar suatu saat kamu ini siap untuk melaksanakan sholat. Loh, kenapa, Pak? Iya, nak, kalau kamu tidak dikhitan, suatu saat kok sholat kamu kencingnya nempel di bagian dalam, tidak bisa dibersihkan, sholat kamu tidak sah, nak. Kalau sholat kamu tidak sah, nak, kamu punya tanggungan sholat, nak, seumur hidup.
Lah ini sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan melalui syariat khitan ini, menyiapkan anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang gemar beribadah, gemar sholat. Karena sekarang sholat ini termasuk ibadah yang sangat digampangkan Pak, diremehkan. Padahal sholat ini adalah suatu yang ibadah yang pokok. Bahkan dalam suatu hadis bagaimana itu? Sholat itu kalau baik, fa'idha sholuhat sholuhasairu amali. Kalau sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain dianggap bagus. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Ketika sholatnya jelek, maka ibadah-ibadah yang lain dianggap jelek oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sholat ini barometer penentu kita selamat tidaknya kita di akhirat kelak. Nah kalau tidak dihitan, Bang, wudhunya ada asah, bersucinya ada asah, kurang sempurna. Ketika sholat bawa najis, bawa sisa-sisa kencing yang tidak bisa disucikan oleh air karena nggak bisa masuk ke dalam, maka sungguh sayang, kasihan anak kita melakukan ibadah tapi tidak diterima di sisi Allah. Karena ibadah itu dua yang harus kita kejar. Yang pertama esahnya, yang kedua diterimanya. Kalau cuma ngejar esah gampang, yang penting syarat rukun dikerjakan gitu Pak ya, sunnah-sunnahnya dikerjakan, insya Allah ibadahnya sah. Tapi belum tentu diterima. Jadi dua hal ini yang harus kita kejar Pak, sah sama diterimanya sulit. Karena itu kalau sahnya saja bolong, tidak sah, apalagi sampai bisa diterima. Nah ini yang harus kita wanti-wanti bersama. Itu yang pertama, yang tujuan yang berkaitan dengan akhirat. Dan yang kedua adalah tujuan yang berkaitan dengan dunia Pak. Apa itu? Kita seakan-akan mengajarkan kepada anak kita, nak, kamu di khitan ini nak adalah simbol orang yang berjuang, berkorban Pak, rela dipotong hanya demi untuk menjaga kesehatan dan menjaga ibadah Pak. Seakan-akan kita ini sedang melakukan sebuah pembelajaran bahwa hidup itu penuh perjuangan. Suatu saat nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak ketika di dunia. Karena memang dunia itu adalah darul bala, darul masyaqqah katanya. Dunia adalah tempatnya tidak enak. Mau dapat uang harus kerja dulu, mau makan harus nanak nasi dulu, mau apa lagi Pak? Mau dapat mobil harus beli dulu. Ini darul masyaqqah namanya. Sesuatu yang ingin kita capai harus melalui proses. Tapi kalau di akhirat kelak, wal akhirah darul jaza, di akhirat adalah tempatnya pembalasan. Bagi yang suka berbuat baik, di sana menuai baik Pak. Mau apa, celing tinggal datang. Mau itu celing tinggal datang, tidak ada proses. Langsung oleh Allah diantarkan sendiri. Coba sekarang kalau tidak berdaya, sekarang saja Pak ya, mobil itu sudah banyak versinya. Bahkan sekarang itu ada mobil yang bisa jalan tanpa disetirin. Gak usah pegang setir, gak usah pegang gas, jalan sendiri dia Pak. Pakai apa? Pakai sensor. Bahkan sekarang kursinya itu bisa keluar sendiri. Terus itu apa namanya? Selonjoran kakinya itu juga bisa gerak sendiri. Semuanya serba otomatis sekarang. Bahkan sekarang itu ada sebuah mesin di dunia kesehatan Pak. Namanya medical check up. Jadi kalau sampean masuk ke mesin itu, tinggal pencet tombol satu, tek, keluar semua penyakit sampean. Gula darahnya berapa, asam uratnya berapa, darahnya berapa kadarnya, terus ketahanan tulangnya berapa, keluar Pak, satu tombol. Ketika dipencet tombol yang kedua, tek, keluar resepnya Pak. Resep plus obatnya. Jadi suatu saat Pak, diprediksi dokter nggak dibutuhkan lagi Pak. Dengan adanya mesin medical check up, na'udzubillah Pak. Canggih banget sekarang zamannya. Bahkan sekarang sudah ada sebuah aplikasi yang bisa merubah orang itu mukanya dari muda bisa jadi tua. Banyak sekarang aplikasi dan kecanggihan teknologi. Lah, suatu saat kalau anak kita hidup di tahun 2000 sekian, kalau sudah dapat teknologi yang sangat canggih tapi anak kita tidak dididik dengan akhlak, tidak dididik dengan ajaran-ajaran yang mulia, saya khawatir anak-anak kita akan terjerumus, bahkan terikut aliran globalisasi, modernisasi ini. Bahaya. Wong sekarang saja lo ya, dulu saya masih nututi Pak, zaman punya HP Nokia 3310 itu Pak, yang punya minut gitu ya. Sekarang dengan begitu cepatnya
HP sudah Android. Bahkan sekarang kalau melihat apa-apa sudah ada di TV bisa. Melihat punya satu genggaman ini saja semuanya sudah terlihat Pak. Yang baik ada, yang buruk juga ada. Makanya sekarang ini anak-anak lebih sering pegang HP Pak, ketimbang pegang Al-Quran. Makanya saya khawatir suatu saat kalau sampean naudzubillah wafat, terus anak-anak kita tidak tahu ngaji, nanti ke kuburan bawa HP, Pak, maaf Pak ya, saya tidak bisa ngaji, ini saya puterin MP3 Yasin, tek Bismillahirrahmanirrahim Yasin, HP-nya yang ngaji Pak, anaknya tidak bisa mengaji. Naudzubillah min dzalik. Ini sebuah apa namanya ya, musibah yang sangat luar biasa. Coba sekarang kalau nggak percaya, lihat kalau saya kan tinggal di BTS. Itu kalau sudah jam sekian ya Pak, jam 9 ke atas, gini semua busuk dengan adanya masing-masing. Tapi kalau disuruh pegang Al-Quran 1 menit saja, kalau orang dulu pegang Quran keluar air mata karena terharu Pak. Kalau sekarang pegang Al-Quran keluar air mata karena ngantuk gini sampai. Padahal cuma 1 menit. Tapi kalau pegang HP, main Mobile Legend, main game, main sosial media, nggak kroso Pak. Bahkan kadang-kadang perintah orang tuanya diabaikan. Apa sih sebabnya? Karena menurut mereka HP lebih respon ketimbang orang tua. Makanya ini PR bagi kita bersama. Saya ini juga sudah punya anak umur 6 bulan ini Pak. Ini sudah masuk masa aktif-aktifnya. Saya sampai membayangkan kalau saya tidak bisa aktif seaktif dia ketika merespon, suatu saat keaktifan itu akan digantikan oleh HP, oleh tablet. Kenapa? Karena di HP itu Pak, sekali pencet tombol ngikutin apa kemauan dia. Ingin lihat apa, tik tombol ngikutin. Tapi kalau kita diajak anak, Pak main kuda-kudaan Pak mau jalan-jalan Pak, kadang kita masih tidak bisa merespon anak kita. Saya khawatir suatu saat responan itu akan dijawab oleh yang namanya handphone, karena kita kalah merespon anak-anak kita, karena mungkin saking capeknya kerja, karena mungkin saking banyaknya kesibukan, sehingga mau main sama anak kita saja kita tidak bisa, apalagi sampai mengajarinya. Maka dari itu, dari momen ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga bagi para kita semua umumnya, jangan sampai seperti yang sudah ada sebelumnya sejarah itu Pak. Ada 2 orang namanya Musa. Dulu di zaman Bani Israel ada 2 orang namanya Musa Pak. Yang pertama Musa yang kita kenal, Nabi kita. Yang nomor 2 namanya Musa As-Samiri Pak. 2 orang nama Musa ini dulu dirawat oleh 2 orang yang statusnya beda. Apa? Nabi Musa kita dulu waktu kecil dirawat oleh Fir'aun Pak. Kurang bejat apa Fir'aun? Kurang durhaka gimana Fir'aun kepada Allah? Bahkan ngaku Tuhan. Tapi ternyata ketika Nabi Musa sudah gede, beliau masih mampu menjadi Rasul, tidak terpengaruh dengan gaya hidup istana yang waktu itu dipimpin oleh Fir'aun. Tapi beda dengan Musa yang satunya, Musa As-Samiri. Musa As-Samiri itu dulu dirawat oleh Jibril, malaikat. Kurang taat apa malaikat. Tapi ketika sudah besar, Musa As-Samiri ini bukan malah menjadi orang baik, tapi malah menjadi orang kafir, menyesatkan Bani Israel, bikin patung sapi betina dari emas, bisa bicara Pak. Ana Rabbuk, aku Tuhanmu, sembahlah aku. Ngikut Bani Israel Pak. Wong ada patung bisa bicara kan gitu ya. Karena kita ini sebenarnya senang kepada sesuatu yang ajaib-ajaib Pak. Apapun yang ajaib-ajaib langsung, itu Tuhan itu wali itu. Bisa jalan di atas air, padahal pesulap itu lebih hebat benar Pak ya. Jadi dari cerita ini jangan sampai kita menjadi seperti 2 orang Musa, tapi kayak Musa yang satunya ini. Sehingga oleh para ulama syair disyairkan, fa Musa alladzi rabbahu Jibril kafirun wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mursalun. Musa yang dirawat oleh malaikat Jibril jadi orang kafir, sedangkan Musa yang dirawat oleh Fir'aun malah menjadi rasul. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang itu tidak boleh mengandalkan latar belakang hidupnya, tidak boleh membanggakan hanya sebatas bapak-bapaknya, tapi harus bisa membanggakan dirinya sendiri dengan cara apa? Usaha keras Pak. Saya harus jadi orang sukses. Sehingga ada makalah bagaimana itu?
Laisal fata man yaqulu hadza abi. Bukanlah pemuda sejati seseorang yang selalu membanggakan ini ayahku, bukan. Walakinnal fata man yaqulu ha anada. Tapi pemuda sejati adalah yang mampu menjawab ini loh aku, tidak selalu membanggakan Ustadz bapak saya dulu jenderal, iya bapaknya, kamunya, seperti itu Pak. Jadi dari cerita ini kita harus menjadi seseorang yang bisa berusaha dari dalam hati kita sendiri agar kita bisa menjadi orang yang sukses di dini wa dunia wal akhirah, sehingga dari syariat khitan ini dapat memberikan kesimpulan bahwa semoga dua tujuan akhirat dan dunia ini dapat kita capai bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir sebagai penutup Pak, jangan lupa ketika sudah ikhtiar dohir sudah kita lakukan, khitan sudah, ngasih nama yang bagus sudah, ini namanya bagus ini Pak, Muhammad Fikri Haikal sama Muhammad Hasmi Irsyad. Memang anjuran Rasulullah itu dalam sebuah hadis, khairul asma ma humnidah wa ubbidah. Sebaik-baik nama itu adalah nama yang diawali dengan ada unsur hamdun, Muhammad, Ahmad, Hamada, Humaid, Hamid, Mahmud. Ini yang paling bagus. Wa ubbidah, dan nama yang didahului kata abdul, hamba. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Muhaimin, Abdul Quddus, Abdul Jabbar, dan seterusnya. Ini nama-nama yang paling bagus menurut Rasulullah. Dan ini bagus juga Pak, Muhammad Fikri Haikal sama Muhammad Hasmi Irsyad. Jadi dari sebuah nama ini sebagai bentuk tafaul orang tua, semoga nanti dengan nama ini nular kepada anaknya, nular kepada kepribadiannya, sehingga menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir seperti yang sudah saya bilang tadi adalah usaha batin Pak. Apa usaha batin itu? Doa. Nanti kita akan doa bersama-sama sebagai penutup acara ini, karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Dan yakinlah bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita, mungkin dengan cara yang berbeda-beda Pak. Tidak ada doa orang itu ditolak sebenarnya, karena dalam Al-Quran itu Allah berdauh bagaimana? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku astajib. Pakai fi'il mudhari katanya anak santri Pak. Fi'il mudhari itu memberikan arti mustakbal, akan datang. Astajib, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Nah, kata akan itu bisa berarti tiga Pak. Makanya nanti sampai kalau doa tapi kok kayaknya belum dikabulin Ustaz ya, sabar. Siapa tahu doa kita itu dijawab oleh Allah dengan cara yang beda. Karena cara Allah menjawab doa seorang hamba itu ada tiga Pak. Yang pertama adalah dengan cara mu'ajjal, pakai ain. Apa artinya mu'ajjal itu? Doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan dengan cara dipercepat. Kayak siapa contohnya? Para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah. Itu kalau sekali doa Pak, langsung dikabul. Nabi Nuh misalnya, ya Allah turunkan banjir ya Allah, turunkan tofan ya Allah, seketika itu langsung dijawab kontan oleh Allah. Contoh siapa lagi? Para wali-wali Allah. Sayyidah Maryam, ya Allah turunkan makanan dari langit ya Allah, langsung turun. Ini para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Cara Allah menjawab doa mereka ialah dengan cara mu'ajjal. Tapi ini sulit Pak, status yang pertama ini, karena syaratnya berat. Apa syaratnya? Jangan sampai makan makanan yang haram masuk perut. Pakaiannya tidak boleh pakai pakaian yang haram. Dan tempat tinggalnya juga bukan tempat tinggal yang haram. Kalau semua itu dipenuhi, hatinya khusyuk kepada Allah, huzur kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita dengan cara yang nomor pertama. Tapi ini berat, hanya orang-orang tertentu saja. Ada cara dengan yang nomor dua, yaitu dengan cara mu'ajjal, pakai hamzah, bukan pakai ain. Mu'ajjal itu artinya diberi tenggang waktu atau tempo. Kita mintanya ya Allah, saya ingin mobil ya Allah, mintanya tahun 2019. Ternyata tahun 2020 mobil tak kunjung datang. 2021, 2000 terus sampai 2025. Ternyata Allah mengabulkan doa kita, Allah ngasih mobil ke kita. Oh, berarti ini cara Allah mengabulkan doa seorang hamba dengan cara yang nomor dua. Tapi sayang Pak, ketika Allah mengabulkan doa dengan cara yang nomor dua ini, para hamba
kedahuluan, putus asa duluan Pak. Sehingga ketika nyampe 1 tahun belum dikasih, berhenti doa. Akhirnya dikabulkan apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah putus asa terlebih dahulu, suudon kepada Allah. Wah, doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Dan cara yang nomor 3 yang terakhir adalah dengan cara mubaddal. Mubaddal itu adalah diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Contoh, ya Allah, saya minta mobil misalnya. Ternyata 10 tahun berikut tak kunjung datang si mobil itu Pak. Tapi ternyata tanpa kita sadari, kita punya anak soleh, solehah, istri yang solehah, hidup kita tenang, nggak punya utang, bahkan semua anak-anak kita juara semua, ranking semua, istri kita nggak cerewet. Lah, jangan-jangan Pak, itu cara jawab Allah dari doa kita. Cuman tidak diserupakan mobil, tapi diganti dengan sesuatu yang menurut Allah lebih baik. Karena Allah tuh lebih tahu Pak, kamu kalau dikasih mobil, kamu nanti akan jarang sholat. Wis gak saya kasih. Berarti Allah cara jawab doa dengan cara yang nomor 3, mubaddal, diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Lah, nomor 3 ini Pak yang jarang disadari, sehingga kita sering berceloteh, Allah gak ngabulkan doa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mari dari dalam momen ini kita sama-sama berintrospeksi diri, khususnya diri saya sendiri. Semoga apa-apa yang sudah menjadi keseharian kita, amalan-amalan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita juga diampuni, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa anak-anak kita, dosa-dosa para sesepuh-sesepuh kita diampuni oleh Allah, dan nantinya juga kita bisa masuk surga dengan tanpa hisab bersama beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup dari saya apa yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat meskipun sedikit, khususnya bagi diri saya sendiri. Ini doa siapa Pak? Langsung ini doa kita praktek bersama Pak ya. Kita sebutkan di hati apa yang menjadi hajat-hajat kita, baik yang hajat dunia, hajat akhirat, kita sebut semua Pak ya dengan khusyuk, dengan menundukkan hati, menundukkan kepala. Semoga Allah segera menjawab dan juga mengabulkan doa kita, amin.